istri di rumahnya sama suaminya. Suaminya udah tidur, jam 10 malam handphonenya bunyi. Dilihat, ternyata dari teman zaman SMA. Dari dulunya tetangga, sekarang udah tinggal di lain kampung. Apa kabar? Kamu udah makan? Jangan jadikan itu sebagai celah untuk setan masuk ke dalam kehidupanmu. Kamu katanya lagi sakit, sekarang gimana keadaannya? Udah baikan? Kamu lihat sebelah kamu, dia sih nggak pernah cari tahu keadaan saya seperti apa. Dia tidak pernah perhatian kepada saya. Nih ada laki-laki lain yang perhatian kepada saya. Ayolah teman-teman, jangan biarkan setan masuk. Bahaya, bahaya. Boleh nggak saya minta nomor rekening kamu? Saya ada rezeki pengen bagi-bagi. Kamu pun jadi ngelihat sebelah lagi. Dia pelit setengah mati nih suami saya nih. Ada kembalian 10.000 aja ditanyain. Ini ada laki-laki lain nih, transfer saya sekali transfer 500.000. Suami saya pelit setengah mati. Jangan biarkan setan masuk, punya celah untuk mengganggu, merusak rumah tanggamu, Bu. Yang tidak halal bagimu jangan biarkan merusak-rusak apa yang sudah kamu miliki. Suamimu adalah jalanmu menuju surga. Laki-laki lain bukan suamimu, itu adalah jalan setan untuk masuk ke dalam dirimu. Masakah kamu tinggalkan jalan surgamu untuk mengikuti jalannya setan yang pastinya akan membawamu bukan ke surga melainkan ke neraka? Jangan ngikut-ngikut, lepaskan, biarkan, nggak usah dibuka pintunya. Jadi gimana Ustazah? Kalau WhatsApp orang laki-laki yang mendekati kita, apa nih yang harus kita lakukan? Kalau kamu sudah menikah, jangan dibales, kecuali kalau dari tukang ledeng atau dari orang yang tadi pasang gas dia nagih. Ini bukan mahram nih, saya nggak akan bales. Orang dia minta tagihan. Sesuatu yang kamu tahu dapat menimbulkan fitnah, jauhilah itu. Kalau belum menikah gimana nih Ustazah? Ada laki-laki yang WhatsApp saya, kirim pesan kepada saya, minta nomor telepon pada saya. Kasih, jawab, kasih nomor telepon bapakmu. Sampaikan padanya, maaf, saya punya hidup hanya sekali. Tak ingin saya jalani dengan gelimang dosa. Saya ingin melangkah kepada jenjang pernikahan, melaksanakan sunnah Nabi. Jika kamu juga seperti itu, silahkan datangi rumah bapak saya, lamarlah saya padanya. Enak begitu. Ustazah, emang ada orang zaman sekarang kayak begitu, kawin gak pakai pacaran? Banyak. Di Jakarta sana yang kota besar banyak adik-adik kita, anak-anak kita, Bu, teman-teman muda, teman-teman muna yang sudah memutuskan untuk kami tidak mau berpacaran, sebab kami ingin menikah dalam bingkai pernikahan yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Emang kalau pakai pacaran gak diridhoi Allah? Ya dari awal kamu udah manggil-manggil setan. Orang kalau pacaran itu, kata Nabi Muhammad, bukan kata saya, kata Nabi Muhammad, ma khala rajul wa mra'ah illa wa syaitan thalithuhuma. Tidaklah berdua-duaan laki
laki-laki dan perempuan, melainkan yang ketiganya adalah setan. Jadi setiap kali kamu pertemuan, setiap kali kamu berdua-duaan, kamu sebenarnya tidak sedang berduaan, kamu bertiga, dan yang tiga ini belum tentu sendirian, bisa jadi rombongan para setan. Setan itu teman-teman, kalau udah kamu libatkan dari sejak awal pacaran, andai pun kamu kemudian menikah sekalipun sama dia, setannya nggak gampang gitu aja keluar. Di saat undangan disebar tuh kamu nggak baca aja, turut mengundang, setan. Setan dah kamu libatkan dari sejak awal. Setannya nggak bisa. Oke deh, sekarang udah nikah, ya udah deh saya pergi deh sekarang dari keluarga kalian, dari kehidupan kalian berdua. Oh nggak ada. Kata setan, kalian berdua adalah kesayangan saya. Bersiap-siaplah, sebab visi misinya setan antara sebelum nikah sama sesudah nikah beda. Kalau sebelum nikah belum halal, visinya setan, misinya setan adalah menjerumuskan kalian kepada perbuatan haram yang besar, yaitu zina. Itu visi misi setan. Sehingga yang jelek-jelek jadi kelihatan cakep. Orang kalau lagi pacaran tuh dengerin aja omongannya tuh, dengerin aja tuh omongannya, bikin kita pengen muntah. Nggak ada yang lebih cakep daripada kamu. Dia nggak pernah lihat orang lain apa gimana nih? Saya lihatin langit, kok gelap? Ternyata semua bintangnya ada di mata kamu. Masya Allah. Aku tak sanggup hidup tanpamu. Visi misinya setan, tugas setan kalau orang lagi pacaran, teman-teman sekalian, menjerumuskan mereka kepada keharaman zina. Akan tetapi kalau sudah keduanya menikah, visi misinya setan adalah menceraikan mereka berdua, menjauhkan mereka berdua. Makanya tuh yang biasanya diawali dengan aku tak sanggup hidup tanpamu, diakhiri dengan aku tak sanggup hidup denganmu. Tak sanggup saya hidup sama kamu. Keluar kamu dari rumah ini. Wah, habis itu kok udah marah-marahan nih berduaan. Masya Allah, Masya Allah. Yang di hutan disebut semua. Dari monyet, gitu ya. Makanya nggak salah disebutnya cinta monyet. Begitu cintanya hilang, tinggal monyetnya. Saling ngata-ngatain, saling monyet-monyetin. Masya Allah, Masya Allah. Ayolah deh, udahlah. Tapi ustazah kalau nggak pacaran gimana kita menikah? Kan mesti saling kenal. Ustazah nggak harus saling kenal. Adik-adik tanya aja tuh sama ibu-ibunya atau sama nenek-neneknya. Nikah dulu pakai pacaran apa enggak? Banyak kan kalau nenek-nenek enggak loh. Orang dulu enggak pada pacaran kan? Dijodohin terus menikah gitu ya nek ya? Tuh kan, iya katanya. Pacaran tidak mendekatkanmu kepada jodoh. Camkan ucapan saya. Pacaran tidak mendekatkanmu kepada jodoh. Tidak. Pacaran hanya mendekatkanmu kepada murkanya Allah. Pacaran tidak mendekatkanmu kepada jodohmu, nak. Pacaran hanya membuatmu semakin dekat dengan jalan kehancuran hidupmu sendiri. Pacaran tidak bisa mendekatkanmu kepada jodohmu. Jodohmu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktunya, dengan siapanya, udah ada catatannya. Tidak akan berpindah kepada lain tangan. Kalau kamu kemudian pacaran, hanya akan membuatmu terbatas dari pilihan. Akhirnya mau nggak mau, kamu hanya akan menikahnya maunya sama dia gitu. Kamu malah jadi menyempitkan pilihan-pilihan.
Jadi mestinya gimana Ustazah? Saya kepengen nih menikah dengan cara yang baik-baik. Kalau begitu masalahnya, cobalah untuk berdoa, meminta kepada Allah SWT. Itu nomor satu. Dan yang nomor duanya, solehahkan dirimu agar kamu layak untuk mendapatkan suami yang soleh.